Oke, baik teman-teman. Di tengah-tengah kita sudah hadir sebuah handphone yang bermasalah touchscreen-nya, bermerek Samsung J2 Prime. Ya, termasuk terbilang handphone yang banyak dikeluhkan soal touchscreen-nya. Ini sudah dicabut baterai, sudah saya bersihin juga layarnya, touchscreen-nya, kaca pelindungnya, dan sebagainya deh, pokoknya yang kira-kira masih bisa dilakukan. Pertama kali begitu mendapati bahwa handphone ternyata touchscreen-nya susah, ya langkah-langkahnya ya tadi itu ya, bersihin layar sampai cabut baterai atau factory reset, semuanya udah dilakukan. Nah, sekarang kita mau testing, mau cek sebenarnya gimana sih cara ngakalinya ya. Tentu ada banyak cara dong untuk akal-akalannya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman sekalian menonton terus, simak terus, mengintip cara. Nah, ada banyak versi ya. Jadi kalau yang paling pertama banget itu kita cek di bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, ini aplikasi bawaan dari pabriknya ya guys ya, dari dari Androidnya. Ini Android 6 Marshmallow. Tadi bintang pagar, kosong bintang pagar berguna untuk buka aplikasi bawaan ini ya, bukan aplikasi yang kita install dari Play Store, bukan. Kita cek apakah, nah di sini ada touch, ini untuk cek touchscreen nih. Yang lain-lain untuk cek kamera dan sebagainya gitu ya, tapi khusus untuk kali ini ya kita cuma butuhin tes touchscreen ini ya, kita tes. Nah, ini ada garis-garis, kita pegang, kita coba. Kalau dia kena berarti touchscreen-nya nggak masalah. Kalau dia ternyata bagian ini semuanya oke, karena screennya tidak ada masalah. Nah, udah mulai kelihatan nih di bawah ini ada masalah nih. Di bawah sini coba yang garis miring diagonal, yang satu lagi. Nah, terakhir tadi yang ini kita curiga bahwa di sini nih ternyata touchscreennya rusaknya ya. Kita coba swipe atau kita, benar, ternyata bagian ini nih yang bermasalah ya, sama sekali tidak menunjukkan, malah garisnya di sini ya. Saya touch di sini, sentuh di sini, bahkan sudah agak tekan-tekan ini, tapi masih aja belum bisa oke. Sudah terbukti bahwa masalahnya ada di sekitar sini, di bawah sini ya, di atas tombol home dan back dan recent apps atau tombol-tombol panel-panel yang ada di luar area sentuh ini ya. Oke, udah ketahuan ya. Yang lain coba, yang masih putih-putih, mungkin ada dead pixel atau LCD yang bermasalah. Oh, di bawahnya udah lumayan kena nih guys. Berarti masih ada kemungkinan untuk bisa ditekan atau masih berfungsi. Hanya saja sudah payah. Ini dia tadi cara satu untuk mengecek pakai fitur bawaan langsung dari Android yang bersangkutan, dan gampang banget, tinggal ketik bintang pagar 0 bintang pagar, selesai, muncul menu ini. Oke, kita coba. Nah, ternyata ini juga bermasalah. Apakah back juga oke? Tidak juga. Tombol home, wow, masalahnya pelik guys, kompleks guys, cukup rumit juga. Ternyata bukan hanya touchscreen yang bermasalah, tapi ini juga, dan ini juga. Apakah kita bisa mengakalinya? Harus bisa. Kita coba back dulu, lock dulu. Ternyata belum juga, belum ada respon.
Oke, saya buka-buka dulu alternatif lain, kita pikirin dulu apakah bisa jadi touchscreen yang bermasalah itu ya karena prosesornya panas, atau juga bisa jadi karena diupdate. Tapi kok ada ya, tapi ini nggak mau sama sekali. Nah, ini tombol home juga bermasalah, tombol back bermasalah, tombol recent app atau aplikasi yang sedang berjalan juga multitasking bermasalah. Tapi yang ini enggak. Oke, kita coba tunggu apakah ada alternatif lain untuk. Oke, ternyata pakai tombol ini guys. Ini tadi membantu kita, sangat membantu sekali keluar dari fitur tadi, menu tes tadi. Oke, sekarang kita coba tekan ini, apakah mungkin kembali juga? Tidak. Oke, iya bagus. Walaupun sangat sulit untuk menutupnya, tapi ya lumayan, kita masih bisa keluar juga dari fitur tadi. Oke. Cara kedua, cara selain cara satu tadi, sebenarnya ini cara paling enak untuk ngetes, yaitu tinggal saya sudah install di sini aplikasinya dari Play Store. Ya, ada touchscreen repair, ada display tester, ada touchscreen calibration. Kita coba buka sekarang display tester, ada di App Store. Wah, ini macam-macam. Oh, ternyata selain touchscreen yang bermasalah, dia juga terkena sindrom ghost touch atau sentuhan hantu. Begitulah istilahnya ghost touch, karena dia mencet-mencet sendiri. Walaupun sebenarnya kita nggak pencet-pencet, tapi dia mencet sendiri loh. Coba kita lihat, kita tes, kita mana ya? Coba ya, touchscreen test di sini, touchscreen test. Nah, ini sama seperti tadi, kita arsir semua bagian atau semua wilayah touchscreen. Kalau dia terarsir atau terwarnai dengan baik, berarti areanya masih bagus. Dan sebaliknya, kalau ada yang tidak terarsir, nah berarti titik itu yang masalah. Nah, kita ketemu lagi area yang tadi kita sudah tes pertama tadi. Betul, sama, masih di area yang sama loh, dia ketutup sendiri. Oke, itu tadi ghost touch sedang mengintervensi kita, mencampuri urusan kita. Tapi nggak apa-apa, itu tadi cara kedua, display tester. Terus yang lain adalah touchscreen calibration. Ini melakukan penyesuaian secara otomatis. Menu-menunya, fitur-fiturnya tinggal ikuti aja, gampang banget. Tap, 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 tap. Ya gitu ya. Kira-kira ini udah ada perintah-perintahnya. Tap, tapi sama sekali nggak bereaksi. Oke, kita coba cara lain lagi. Apakah dengan mengetik ada masalah? Nah, ini karena saya baru reset factory, makanya dia ya tampilan baru, belum ada apa-apa, belum ada foto, belum ada catatan di notes. Wah, touchscreen ini agak susah. Kalau ada tombol-tombol di
bagian-bagian bawah yang sini yang tadi sudah kita tangkap bahwa dia susah, ya berarti agak susah juga untuk misalnya mencet. Masih bisa ini agak atas, entah bagian-bagian yang lain ya. Oke, masalah ghost touch sebenarnya masih bisa kita atasi dan dia mudah banget sebenarnya, cukup mudah. Berbekal sebuah tikus alias mouse yang kita sambung langsung ke port handphone melalui konektor OTG ya, konektor OTG. Nah kebetulan J2 Prime ini sudah bisa OTG, ada fitur OTG on the go, alias bisa dicolok flash disk, colok mouse, atau colok yang lain mungkin sound card eksternal dan lain sebagainya gitu ya. Kita coba, kita masukkan dulu port, masukkan dulu mouse-nya ke port OTG, ke kabel OTG. Kita colokkan ke portnya si handphone ya. Oke. Nah, dimanakah? Nah ya, kita lihat nih guys, ini dia sekarang. Untuk masalah touchscreen yang tidak sulit disentuh ya, kita bisa tinggal colok mouse ya. Ya tapi ini berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi santai mungkin nggak bisa kalau dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Kalau lagi duduk santai sambil ngopi mungkin masih bisa, tapi kalau di bis ya nggak mana mungkin, walaupun ya boleh-boleh aja. Ini dia tadi, kita coba klik-klik di area bawah sini, tadi dia bermasalah. Mungkin dengan cara ini masih bisa tertangani. Oke. Tidak ada masalah guys. Coba sekarang kita ulangi lagi tadi touchscreen repair. Oh masih ghost touch, ternyata saudara-saudara. Kita coba yang ini, bisa di scroll juga, sama aja kayak kita di komputer ya, pakai mouse, karena OS Android ini juga PC atau laptop minded, dia friendly sama OS laptop, Windows, Mac dan sebagainya gitu ya, terutama Windows. Jadi ya kita anggap ini adalah mini komputer atau komputer genggam. Kita coba guys. Oke, ini dia caranya untuk yang touchscreen yang terkena ghost touch. Cukup colokan mouse dan selesai urusan ghost touch. Tidak terlalu masalah karena kita bisa tutup close urusan touchscreen yang tidak bisa dipencet. Bisa terwakili dengan kursor ini, dengan si kursor ini dia. Oke, lanjut ke cara lainnya guys. Cara lainnya, kita cabut dulu si mouse yang tercolok. Oke, sudah tercabut. Cara lainnya adalah, ya ini cara lainnya. Setelah tadi sudah dua cara kita lakukan ya untuk mengatasi masalah touchscreen yang rusak, yang susah disentuh. Seperti ini agak sulit banget disentuh. Jadi cara yang berikutnya ini sudah ada di dalam OS-nya itu sendiri. Ini ada panel virtual. Ini bisa di set di semua Android sepertinya, di semua OS Android. Nah dia itu ada di menu setting, kemudian aplikasi,
sorry, ada di menu setting accessibility. Nah, di sini ada dexterity and interaction, kita klik. Nah, ada asisten menu. Asisten menu ini mirip sama assistive touch pada iOS ya, pada seri-seri handphonenya Apple, persis mirip model menu virtual gitu ya, home button dan lain sebagainya. Kita klik, dia muncul si panel biru berisi kotak 4 bujur sangkar putih, 4 kotak putih. Oke, coba kita buka. Nah, ini dia nih. Ini lumayan untuk menggantikan untuk mengurangi kontak ya, kontak tangan kita dengan touchscreen yang sedang bermasalah. Sudah bermasalah, masa disentuh terus ya, nambah masalah dong. Ya, ini solusinya pakai menu-menu atau fitur-fitur virtual ya, supaya area yang bermasalah, area yang nggak bisa ditekan, ya bisa ditekan dengan bantuan menu ini, menu virtual ini ya. Ada back, tadi back di handphone ini sulit banget untuk dipencet. Dengan begini jadi bisa. Ada recent app juga, pokoknya yang bagian bawah seperti yang sudah kita lihat tadi ini agak susah. Dengan begini ya jadi mudah. Juga ada, oh ya, ini ada kursor. Kursor ini fungsinya untuk ya sama seperti kalau kita pasang mouse tadi ya, kita pasang mouse sama persis, cuma bedanya ini tanpa hardware, murni mouse virtual. Kursornya sama, cuma tanpa hardware aja, sama persis kayak tadi. Kita mau klik apapun sudah pasti sama. Nah, ini gunanya kursor banyak ya, sama kayak tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya, trik sebelumnya. Oke, ini dia bisa di setting untuk apa saja. Mungkin tombol home bermasalah, tinggal pasang ini. Ada juga ini bisa untuk tombol home ya, menggantikan tombol hardware, tombol home. Sini ada virtualnya, ada versi virtualnya. Kita tinggal setting saja, di buka setting, menu setting, terus accessibility, dexterity and interaction, asisten menu, selesai. Selanjutnya ada cara, ini cara yang terakhir di sesi mengakali masalah touchscreen handphone. Di mengintip cara episode 3 ini ya, cara ini terbilang cara yang cukup ya diketahui oleh semua orang. Kita buka Play Store, lalu kita, ini deh saya coba cari tadi assistive touch. Ini yang saya bilang mirip fiturnya, mengadaptasi ya ini ya, mirip fiturnya. Nah, ini ada yang assistive touch iOS. Memang ini awalnya ya si iOS atau si Apple Gadget yang punya fitur ini. Coba kita install. Yang jelas ini juga berguna sama yang seperti barusan. Menu ini bawaannya si Android. Assistive touch ini juga sama, cuma ya beda-beda tipis lah. Kita tunggu, instalasi download sedang berjalan. Jadi assistive touch ini ya mengurangi, selain mengurangi kontak kita dengan area bermasalah, juga kalau di iOS atau handphone-handphone lain juga membuat touchscreen menjadi lebih awet, yang jelas ya. Oke, sebentar lagi selesai instalasi. Oke, ayo 98%. Oke, sedang diinstal. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita buka-buka lagi menu asisten menu yang ada di fitur Android ini. Otomatis ada screenshot, ada isi pinch ini zoom ya, ada device option ya, bisa dikoprek-koprek oleh teman-teman sendiri. Oh, ternyata device option itu ini ya. Kita back saja, kita back.
dan notification panel. Yang jelas kursor yang tadi sudah kita bahas, dia bisa menggantikan mouse dalam bentuk hardware. Ada volume, ada lock, ada screenshot bagi yang tombol home dan tombol locknya bermasalah. Screenshot Android kan lock dan home ya. Terus ada recent app, ada bolak-balik aja ini. Oke. Assistive touch-nya sudah terinstall. Kita buka. Kayak apa sih dia? Oke, sedang loading. Be easy katanya. Unit permission, kita harus izinkan dulu dia untuk mengotak-ngatik sistem. Oke, sudah kita izinkan. Lalu permit drawing. Oke, kita klik saja dulu. Oke, biasa iklan saudara-saudara. Oke, assistive touch-nya proses. Oke, kita back dulu. Jadi sekarang ada dua assistive touch, ada dua alat atau fitur virtual. Yang pertama ini bawaan si Android, yang kedua ini kita install sebagai aplikasi tambahan dari Play Store. Sama fungsinya, kita lihat sama. Oke. Nah, nanti aja. Oke, kalau di sini ada home screen, ada kursor, screenshot. Kalau di assistive touch dari Play Store, oke, kita bisa setting. Ada location, ada flashlight, ada auto rotate dan sebagainya. Yang jelas ada clean-nya ya. Ada clean, ini aplikasi untuk membersihkan sistem, terutama ya RAM dan prosesor dan lain sebagainya lah, untuk membuat handphone menjadi lebih prima kembali. Tapi yang jelas berbeda dari kedua assistive touch ini, menu virtual untuk nge-touch ini dia tidak ada kursornya guys. Yang ini ada kursor. Oke, itu aja bedanya yang paling signifikan. Selebihnya kita anggap sama. Oke, inilah tadi beberapa cara untuk mengakali handphone yang terkena masalah touchscreen, ghost touch dan lain sebagainya, tidak bisa disentuh. Ada panel-panel yang tiba-tiba terbuka tertutup sendiri karena ghost touch dan seterusnya di Samsung J2 Prime Android 6 Marshmallow. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di mengintip cara episode lainnya. Simak terus, jangan lupa subscribe, like, dan boleh tinggalkan komen dan kita berinteraksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.